Kalau gitu, tolong Pak Nuruddin buktikan secara rasional bahwa saya ada di sini. Ya Anda ada. Ya, tahu dari mana ada? Rasional. Tahu dari mana ada? Ya ini indera saya melihat. Ya itu indera rasional. Ya, salah satu pengetahuan rasional itu, maaf Pak, sesuatu yang bersifat indrawi ada secara faktual itu ya rasional gitu loh. Pak Arbi ada di sini, Pak ini ada di sini. Itu rasional. Bapak tadi mengatakan Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu pembuktiannya hanya dengan menggunakan rasional. Itu kan hal gaib, Pak. Bapak kan hal yang tampak. Iya, betul. Maka sebentar saya mau nanya ini yang paling dasar aja dulu ya. Saya jawab. Saya nanya yang dasar saya ya. Jawab. Bapak tadi mengatakan bahwa Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu untuk menguji keberadaan Allah adalah dengan rasional. Nah, kalau demikian berarti rasional itu bisa dijadikan alat bukti, begitu kan? Iya. Nah, buktikan saya ada di sini. Pak Guru Gembul, itu namanya qiyas ma'al fariq. Itu namanya qiyas ma'al fariq. Pak Guru Gembul, Tuhan itu bersifat non indrawi, Anda bersifat indrawi. Kita nggak berbicara soal Tuhan, kita berbicara pembuktian rasional dulu. Iya. Buktikan saya ada di sini secara rasional. Iya, satu, secara indrawi saya melihat Anda ada di sini. Rasio saya mengatakan bahwa Guru Gembul ada, konsep ada itu konsep rasional loh. Ya, gini, aduh. Iya, secara rasional dia ada, secara indrawi dia juga ada, gitu loh. Kan Allah nggak bisa diindra. Iya. Karena nggak bisa diindra, bagaimana cara kita merasionalisasikannya? Dengan sebab akibat yang tadi iya, itu. Betul. Benar kan? Iya. Berarti sebab akibat itu adalah bagian dari rasionalisme. Iya. Maka pertanyaan saya adalah kalau itu dianggap sebagai bukti untuk bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Iya. Oke, ini jangan dulu ngomong Tuhan ya, jangan dulu ngomong soal Allah Subhanahu wa taala, jangan ngomong soal malaikat dan sebagainya. Ini soal pembuktian rasional. Iya. Coba buktikan secara rasional saya ada di sini. Ya ini semua saya menjawab, tolong jangan dipotong, Pak. Iya, buktikan, ya buktinya adalah. Ya sekarang saya jawab, tolong jangan dipotong ya. Oke. Saya jawab. Saya diizinkan jawab tidak? Tadi karena sudah ditawarkan untuk memberi apa? Oke. Iya. Mohon jangan dipotong ya. Mohon jangan dipotong. Moderator cukup jadi wasir. Sesuatu yang ada secara faktual, keberadaan Pak Gembul akan dikatakan rasional. Itu namanya mungkin, sesuatu yang mungkin gitu loh. Secara rasional saya nggak menolak keberadaan Anda. Ketika mengatakan, lihat, Guru Gembul ada. Di sini ada subjek, ada predikat, ada namanya konsep ada. Loh, indrawi Anda tuh nggak bisa loh mandang konsep ada. Mana coba ada itu, di mana adanya? Guru Gembul ada itu, justifikasi Guru Gembul ada. Ya, indra saya melihat keberadaan beliau. Tapi konsep ada itu konsep filosofis loh. Iya. Harus melibatkan rasio. Indra saya hanya melihat apa yang tampak dari beliau ini, gitu loh. Mengatakan beliau ada, itu konsep rasional. Di keberadaan Pak Guru Gembul ketika indra saya mengafirmasi ada di alam luar, rasio saya mengatakan, ya dia ada karena dia punya realitas yang nyata. Ini, begini, gitu loh. Nah, beliau mengatakan, ini kan Tuhan bisa dibuktikan secara rasional. Sekarang buktikan saya rasional. Pak, itu namanya qiyas ma'al fariq. Tuhan itu secara non-indra, Tuhan itu non-indrawi, beliau itu bersifat indrawi. Oke, terima kasih. Maksud saya adalah, tadi ya, jadi kan Tuhan itu goib, kita sepakati bersama, tidak terindra, oke? Tidak terindra. Karena itu satu-satunya jalan untuk bisa mengindra atau mengetahui Tuhan adalah melalui bukti rasionalisme, karena indra tidak bisa. Iya, betul ya? Iya, betul. Nah, artinya apa? Rasionalisme tidak bisa membuktikan apapun tanpa indra. Gitu kan? Oh, kok begitu? Kok begitu? Kok dibalik? Ya iyalah. Coba ulang premisnya. Coba ulang premisnya. Saya belum ngomong ke sana. Coba ulang premisnya. Oh, tenang. Oke. Tenang. Coba ulang premisnya. Tenang, penonton. Silakan. Oke. Tuhan tidak bisa diindra. Sepakat ya? Sepakat. Karena itu jalan satu-satunya untuk membuktikan Tuhan adalah dengan rasio. Betul kan? Betul ya? Sepakat ya? Oke. Karena itu berarti rasio itu tergantung pada sesuatu yang diindra. Enggak, karena apa? Enggak, Pak. Kebalik logikanya. Kebalik apanya? Loh. Ya udah. Oh, silakan. Jadi sebentar. Ya. Saya ulang lagi dari yang. Oke, saya ulang lagi ya. Ini saya bingung siapa sih yang jadi gini nih ya.
Allah itu terindra atau tidak? Tidak. Hanya bisa dirasionalisasikan. Berarti Allah tidak terindra, tapi kita hanya bisa merasionalisasikannya saja. Berarti artinya, kalau misalkan ada pertanyaan saya di sini, bisa nggak dirasionalisasikan? Bisa setelah diindra dulu. Betul ya? Saya bisa dirasionalisasikan setelah diindra dulu. Nah, karena kelihatan. Lalu, bagaimana menyusun rumus-rumus rasionalisme tanpa mengindranya dulu? Oke? Bagaimana kalau misalkan saya ulang lagi ya. Allah tidak bisa diindra. Karena itu untuk membuktikan keberadaan Allah adalah dengan rasionalisme. Betul kan? Nah, sekarang berarti pembuktian rasionalisme, sekarang saya ada di sini. Dari mana bukti saya ada di sini? Diindra dulu, baru dirasionalisasikan. Lalu bagaimana memahami Tuhan yang tidak diindra dulu, tiba-tiba bisa dirasionalisasikan? Beda karena Allah itu gaib. Apa? Anda gak punya Tuhan? Anda bukan Tuhan. Oh iya, karena saya bukan Tuhan. Oke, nggak seimbang. Bukan objek penelitiannya, tapi cara untuk mengetahui Tuhannya. Oke, caranya yang tadi saya ulang lagi, bukan saya dan bukan Tuhan. Tapi balik lagi, kenapa ya? Cara pembuktian, saya garis bawahi ya, cara pembuktian. Saya ada di sini itu pakai indera dulu. Betul ya? Betul ya? Baru pakai rasio dulu. Baru rasio kemudian. Begitu kan? Nah, kalau tidak diindra dulu, cara merasiokannya gimana? Gimana? Gimana cara merasiokan sebuah yang belum terindra? Coba ada yang jawab? Apa saya ulang lagi pertanyaannya? Cukup ya? Oke, coba ada Ustadz langsung